Halo teman-teman Iktus, kembali lagi bersama kita di minggu ini. Masih pada tema yang sama, yaitu Never Give Up. Dimana Never Give Up bagi Iktus Community, yaitu satu keadaan tidak pernah menyerah. Tapi lebih daripada itu, bagi Iktus Community sendiri tidak pernah menyerah juga berarti fokus pada tujuan. Dan juga bisa berarti mengevaluasi diri. Dan juga bagi Iktus Community, tidak pernah menyerah itu tidak harus selalu berjuang atau selalu maju terus tanpa berhenti. Karena kita juga harus belajar mengevaluasi, belajar tenang, bahkan diam dulu atau bahkan mundur. Nah, untuk yang lebih penasaran lagi mengenai Never Give Up, teman-teman juga bisa ngeliat video-video kita sebelumnya. Dan jangan lupa, Iktus Community juga selain Iktus Digital Service, kita juga ada Iktus Digital Devotion yang selalu terbit tiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di Instagram kita di @iktus.community. Lalu juga ada Iktus Webinar yang diadakan tiap bulannya juga, dan itu gratis buat umum. Nah, pada minggu ini kita akan ditemenin oleh Fanny yang akan membahas mengenai unnecessary thing. Buat teman-teman yang udah penasaran, mari kita ikuti ibadah ini hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Iktus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kita. Tiada yang lebih kubutuhkan Tuhan selain diri kami berkenan di hadapan-Mu. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Katakan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Kan tempatku dalam pekerjaan-Mu,
pekerjaanmu, selesaikan sampai akhir. Sama-sama katakan, beri kami mengerti Tuhan kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa, bukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya, selesaikan sampai akhirnya, selesaikan sampai akhirnya. Halo teman-teman Iktus, welcome back to Iktus Digital Service. Selamat hari Minggu buat kalian semua. Nah, minggu ini kita masih berada di tema besar kita, yaitu Never Give Up. Minggu ini juga aku bakal sharing tentang unnecessary thing. Teman-teman, banyak alasan yang diberikan oleh dunia ini yang membuat kita itu menyerah atau putus asa terhadap suatu hal. Dan banyak hal juga yang ditawarkan oleh dunia ini yang membuat kita itu terkecoh hingga gagal untuk mencapai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu kebiasaan yang juga menjadi salah satu faktor dari timbulnya keputusasaan yang berakhir dengan menyerah. Hal ini adalah kebiasaan yang sering tidak disadari dapat menjerat dan merusak kita. Kebiasaan itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itu apa sih teman-teman? Nah, kekhawatiran itu adalah perasaan atau suasana hati yang memecah pikiran akan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Dalam Alkitab pun, kekhawatiran dijelaskan dalam beberapa ungkapan dan salah satunya adalah putus asa. Banyak orang-orang yang khawatir, bahkan kita juga masih sering merasakan khawatir terhadap suatu hal yang akhirnya menghambat kita untuk terus berjuang dan berusaha menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kekhawatiran itu sendiri adalah fokus yang negatif terhadap masa yang akan datang, terhadap apa yang akan terjadi, bahkan apa yang belum terjadi. Maka gak heran nih teman-teman, kalau kekhawatiran itu sangat-sangat menghambat seseorang untuk terus berjuang. Kekhawatiran itu juga sangat menghambat kita untuk mencapai tujuan kita, untuk mengakhiri apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita perjuangkan. Mulai dari kekhawatiran akan pendidikan, kekhawatiran akan pekerjaan, keuangan, ekonomi, kesehatan baik jasmani maupun rohani, hingga kekhawatiran yang sebenarnya itu gak penting dan gak perlu untuk kita khawatirkan. Nah, ini sering juga disebut dengan overthinking nih. Mulai itu muncul beberapa pertanyaan yang sebenarnya gak perlu untuk dipertanyakan, gak perlu untuk dipikirkan, gak perlu untuk dikhawatirkan. Bagaimana kalau aku kehilangan pekerjaan? Gimana ya kalau aku gak bisa lulus nih? Gimana kalau aku gak bisa nyenengin orang tua? Gimana kalau orang tuaku jatuh sakit? Gimana kalau orang tuaku jatuh miskin? Apa ya kata orang lain terhadap diriku? Apa yang harus aku pilih? Bagaimana sesuatu hal itu dapat berdampak dalam hidupku? Apa ada kemungkinan atas pengobatanku ini? Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat kita tuh khawatir terhadap suatu hal. Nah, kali ini teman-teman, kita mau belajar sedikit tentang sifat dari kekhawatiran. Yang ternyata dari sisi lain, kekhawatiran itu dapat membuat kita lebih semangat dan berjuang untuk mencapai tujuan kita. Sisi lain dari kekhawatiran itu sering disebut dengan keprihatinan.
perlu teman-teman pahami bahwa kekhawatiran itu, di sini ada beberapa poin yang akan aku bahas. Kekhawatiran itu yang pertama melumpuhkan, teman-teman. Kalau kita khawatir terhadap suatu hal, itu pasti menghambat kita untuk mencapai tujuan itu, menghambat kita untuk berjuang, menghambat kita untuk terus melakukan apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita perjuangkan. Selain itu, poin yang kedua, kekhawatiran itu mengurangi kreativitas. Karena kita takut untuk berbuat salah, karena kita takut untuk melakukan suatu hal, akhirnya kita nggak berpikir nih untuk, aduh, udahlah, daripada nanti aku salah, daripada nanti aku nggak bisa, ya udahlah gini aja, ya udahlah kayak gini aja. Jadi kekreativitasan kita tuh terhambat juga, berhenti gitu, mengurangi gitu. Poin yang selanjutnya adalah mencegah inisiatif. Karena kita sudah khawatir dan nggak bisa melihat hal yang baik di depan mata kita, akhirnya kita jadi nggak berinisiatif. Ya udah sih, nggak usah sih, toh nanti aku juga gagal, toh aku juga nggak bisa. Jadi inisiatif yang timbul dalam kehidupan kita itu juga berkurang, bahkan hilang, teman-teman. Di poin yang selanjutnya, kekhawatiran itu mencoba mengendalikan masa depan. Nah, kalau kita khawatir itu kebanyakan kayak, aduh nanti kalau aku tadi ya, kalau kita bahas soal pendidikan misalnya, kalau aku nggak bisa lulus dengan baik, kalau aku nggak bisa mendapatkan gelar, aku mau kerja jadi apa ya? Aku nggak bisa nyenangin orang tua, aku nggak bisa, aku dipandang remeh oleh masyarakat. Banyak hal yang akhirnya membuat kita itu mencoba mengendalikan. Oh berarti aku harus ini, aku harus mencapai benar-benar yang kita yang mengendalikan. Padahal semuanya itu teman-teman kita tahu bahwa semua itu berada dalam kendali Tuhan. Selanjutnya teman-teman, kekhawatiran itu juga menimbulkan rasa yang takut akan suatu hal yang terburuk. Jadi ketakutan yang benar-benar di luar apa ya teman-teman, takut yang berlebihan akan suatu hal yang terburuk akan terjadi. Sorry teman-teman. Aku ulangin lagi, poin yang kelima adalah kekhawatiran takut akan suatu hal yang terburuk itu dapat terjadi. Poin selanjutnya, kekhawatiran itu mengalihkan pikiran dari hal-hal yang penting. Karena kita udah mikirin, aduh nanti ini, nanti itu, nanti ini, nanti itu. Jadi kita gak bisa memikirkan solusinya gimana nih. Bahkan kita gak bisa jalan lagi, kita gak bisa ngelakuin lagi, kita gak bisa berbuat banyak lagi. Dan tadi mengalihkan pikiran-pikiran tentang hal yang penting yang harusnya bisa kita lakukan, yang harusnya bisa kita kerjakan, yang harusnya masih bisa kita perjuangkan, itu jadi teralihkan gitu teman-teman. Maka kekhawatiran ini juga sering dipandang sebagai sesuatu hal yang destruktif atau merusak gitu teman-teman. Sementara di sisi lain dari kekhawatiran ini yang kita tadi mau bahas di sini adalah keprihatinan. Nah, teman-teman, keprihatinan ini ternyata berbanding terbalik dengan kekhawatiran. Keprihatinan ini yang pertama itu memotivasi. Aku kasih satu contoh, kalau misal kita prihatin ngelihat teman kita lagi sedih gitu kan, pasti ada aja rasa yang timbul dalam diri kita gitu. Apa ya yang bisa aku tolong, apa yang bisa aku bantu gitu kan. Jadi keprihatinan ini makin memotivasi kita untuk berbuat lebih, untuk berbuat apa yang bisa kita lakukan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, keprihatinan itu meningkatkan kreativitas. Kalau tadi kekhawatiran itu mengurangi kreativitas, berbeda dengan keprihatinan itu meningkatkan kreativitas. Selanjutnya teman-teman, poin selanjutnya dalam keprihatinan itu mendorong inisiatif. Karena tadi kita mungkin ngerasa aduh teman kita lagi sedih, apa yang bisa aku lakuin, banyak yang timbul gitu, apa yang bisa aku perbuat, apa yang bisa aku bantu. Kadang juga kalau teman kita lagi nangis nih tiba-tiba kan, banyak yang nggak bisa kita lakukan, tapi kita bisa duduk di sampingnya, memeluk dia, bisa ada gitu, ada
yang bisa kita lakukan walaupun nggak harus memberikan secara materi ataupun memberikan barang ataupun sesuatu hal yang terlihat kasat mata gitu ya teman-teman. Itu jadi melalui keprihatinan ada dorongan inisiatif itu muncul gitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini poin yang keempat. Dari keprihatinan kita dapat mencoba memperbaiki masa depan. Kalau kekhawatiran itu mengendalikan masa depan, kalau keprihatinan itu memperbaiki. Nah, masa depan kita, siapa sih teman-teman yang tahu 5 menit kita ini, sehabis ini kita ngapain atau apa yang akan terjadi, kita nggak ada yang tahu kan teman-teman. Bahkan juga masa depan kita nanti. Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa melakukan yang terbaik hari ini, detik ini yang bisa kita lakukan. Itulah yang harus kita pikirkan gitu teman-teman. Nah, dari keprihatinan ini kita nggak mencoba untuk mengendalikan di mana, aku harus dapat nilai A, aku harus benar-benar mencapai IPK tertinggi gitu kan. Sebenarnya itu bagus di titik di mana itu menjadi motivasi kita kan. Tapi itu jadi buruk ketika kita kecewa terhadap hasilnya gitu. Misalnya kita tadi menginginkan untuk mempunyai IPK bulat gitu ya, tertinggi 4 gitu kan. Tapi waktu kenyataannya kita dapat masalah di kampus, kita dapat dosen yang kurang baik mungkin atau apapun itu yang menghasilkan ya IPK kita nggak bisa sempurna gitu. Yang akhirnya jadi kecewa dan mungkin bahkan nggak sering ditemukan ya kalau kita kecewa itu menyalahkan Tuhan dan diri sendiri. Nah, karena keprihatinan itu tadi memperbaiki. Jadi kalaupun salah, kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada kegagalan, setidaknya sudah diperbaiki. Nggak harus benar-benar teman-teman. Kalau mengendalikan tuh kan benar-benar dikuasai. Oh harus gini, kalau nggak bisa nggak tahu gimana caranya. Nah kalau memperbaiki, at least ada suatu hal yang baik, ada suatu hal yang diperbaharui gitu. Jadi keprihatinan itu mencoba memperbaiki masa depan kita, di mana kita taruh harapan-harapan kita taruh planning-planning kita melakukan semuanya yang bisa kita lakukan. Seperti yang aku bilang tadi, kalau detik ini kita masih dikasih kesempatan, kita masih dikasih kekuatan, apa yang bisa aku lakuin hari ini, apa yang bisa aku selesaiin hari ini. Nah, keprihatinan itu lebih ngarah ke situ, teman-teman. Oke, poin selanjutnya itu keprihatinan poin selanjutnya keprihatinan itu menimbulkan akan adanya harapan untuk hal-hal yang baik. Kalau tadi kekhawatiran itu terhadap hal-hal yang terburuk, berbeda sama keprihatinan. Keprihatinan menunjukkan kalau adanya harapan gitu tentang suatu hal yang baik. Dan di poin yang terakhir, keprihatinan itu mengarahkan pikiran kita tentang apa yang penting, hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat saat ini. Nah, teman-teman, sampai di titik ini masih ada kan kekhawatiran yang sering bahkan masih kita rasain yang menghambat arah dan tujuan kita. Tuhan mau kita untuk hidup sempurna sesuai dengan rancangannya yang semula. Dan untuk mencapai kesempurnaan itu, Tuhan memberikan dirinya untuk menebus dosa kita. Dan kita juga gak bisa seenaknya aja kan hidup. Kita juga harus berjuang, bahkan sampai detik ini kita terus belajar untuk hidup sempurna, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, membangun hubungan kita melalui doa. Jadi untuk mencapai titik sempurna itu kita juga perlu berjuang, teman-teman. Dalam segala hal kita harus berjuang, bukan hanya soal tadi rohani ya. Dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, kehidupan kita dalam keluarga, kehidupan pertemanan hingga lingkungan kita. Berjuang menjadi versi terbaik yang Tuhan rancang dalam kehidupan kita itu membutuhkan waktu yang panjang, dan itu nggak bisa cuman sekali, sehari, seminggu, sebulan, setahun. Itu perjalanan hidup kita di mana kita harus terus berjuang. Nah, teman-teman, aku akan menutup sharing hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 5-6. Aku bacain buat kalian semua. Amsal 3 ayat 5-6 berkata,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Oke teman-teman, itu aja sharing yang bisa kita renungkan sama-sama hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tidak khawatir tentang apapun juga Tuhan. Tapi melainkan kami dapat berharap sepenuhnya kepadamu, kami dapat percaya. Dan kami dapat melakukan apapun yang terbaik yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang sudah Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Kami dapat menjadi versi terbaik kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.